Saya akan menyampaikan hasil pantauan pemerintah terkait Pilkada serentak yang berlangsung pada tanggal 9 Desember 2020 kemarin. Pada hari pelaksanaan Pilkada kemarin, Menko Polhukam melakukan kunjungan ke Satgas Pusat dalam rangka melakukan pemantauan virtual terhadap pelaksanaan Pilkada bersama dengan Ketua Satuan Tugas. Selain memantau data real-time dari 309 kabupaten kota yang mengadakan pilkada, Satgas menerima laporan langsung dari perwakilan daerah, yaitu Sulawesi Utara, Papua, dan Bali. Hasil pantauan menunjukkan pilkada serentak kemarin berjalan relatif terkendali baik dari sisi teknis penyelenggaraan maupun terkait dengan protokol kesehatan. Selama 2 bulan terakhir, kami melakukan pemantauan menggunakan sistem monitoring BLC perubahan perilaku kepada 164,5 juta masyarakat dengan 42,4 juta jumlah titik pemantauan yang tersebar di 512 kabupaten kota dan 34 provinsi di Indonesia. Rangkaian pilkada masih terus berlangsung sampai pada saat pengumuman resmi dari KPU terkait hasil dari pemilihan. Oleh karena itu, saya meminta kepada Satgas di daerah untuk terus melakukan penegakan disiplin secara konsisten dan tanpa pandang bulu kepada masyarakat yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan, khususnya pada rangkaian pilkada yang masih akan berlangsung. Dapat dilihat dari foto-foto di layar, protokol kesehatan dalam tahapan pemungutan suara Pilkada serentak 2020 sudah berjalan dengan cukup baik. Ternyata mayoritas masyarakat yang berpartisipasi dalam pilkada berhasil menerapkan 3M yang merupakan modal utama kita semua dalam beraktivitas dan menekan penularan. Ini perlu diapresiasi. Berdasarkan pemantauan dari Sistem Monitoring Perubahan Perilaku BLC, dari 32 provinsi yang melingkupi 309 kabupaten kota, bahwa telah sebanyak 178.039 orang yang ditegur. Selain itu, diketahui bahwa rata-rata kepatuhan individu memakai masker di area TPS sebesar 95,96%. Sedangkan rata-rata kepatuhan menjaga jarak dan menghindari kerumunan sebesar 90,71%. Di lain pihak, hasil pantauan menunjukkan kepatuhan institusi dan kesediaan fasilitas penunjang seperti tempat cuci tangan, disinfektan, petugas pengawas penerapan protokol kesehatan masih rendah, yaitu di bawah 50%. Hal ini sangat kami sayangkan, terlebih mengingat tingginya kepatuhan pemilih saat pilkada. Perlu diingat, masih terdapat tahapan-tahapan lainnya pasca pemungutan suara, seperti rekapitulasi hasil pemungutan suara, penetapan pemenang oleh KPU, dan pelantikan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, saya meminta kepada masyarakat, penyelenggara pilkada serentak, dan juga pimpinan daerah untuk terus menjaga kondusivitas pilkada serentak yang sudah berjalan dengan baik sampai seluruh rangkaian pilkada tuntas. Saya ingatkan bahwa masyarakat dan juga pasangan calon dilarang untuk melakukan kegiatan pengerahan massa dalam pilkada merayakan kemenangan setelah hasil hitung cepat keluar. Pilkada tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, sehingga saya meminta kedewasaan dan kebijaksanaannya untuk tidak menyelenggarakan acara yang berpotensi memicu kerumunan apapun alasannya.